Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2514010133. Saya dari kelas PAID semester 1 dengan dosen pembimbing Nuri Syekh Ahmad SHM. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa pentingnya pembelajaran mengantar studi hukum Islam bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. Menurut saya, pembelajaran mengantar studi hukum Islam sangat penting karena menjadi fondasi dalam memahami serta mengajarkan ajaran Islam. Dan selanjutnya membangun pemahaman dasar hukum Islam. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memperkenalkan konsep dasar hukum Islam seperti syariah, fikih, usul fikih, dan sumber-sumber hukum Islam. Pengantar studi hukum Islam melatih mahasiswa menganalisis perbedaan pendapat ulama, memahami sebab terjadinya kehilafahannya serta bersikap bijak dan toleran. Menjadi bakal profesi menjadi guru pendidikan agama Islam, membuat mahasiswa memahami hukum Islam yang dinamis. Pembelajaran pengantar studi hukum Islam dapat dengan mempelajari pengantar studi hukum Islam, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam meliputi warisan, munakahat, inayat, mukasamat, muamalah, dan qiyar. Pembelajaran yang paling berkesan di pengantar studi hukum Islam. Menurut saya semuanya berkesan, tetapi yang paling menarik menurut saya adalah tentang pembagian hukum syara. Pengertian hukum syara. Hukum syara adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, aturan yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur perbuatan manusia yang sudah baligh dan berakal. Sudah berupa perintah, larangan, dan kebolehannya. Baiklah, macam-macam hukum syara. Hukum syara yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah memberikan tuntutan langsung kepada mukallaf. Hukum taklifi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah larangan yang bersifat tegas dari cara agar suatu perbuatan tidak dilakukan. Yang keempat adalah makruh. Makruh berarti sesuatu yang dibenci oleh cara orang yang meninggalkannya mendapatkan dan sedangkan melakukannya tidak berdosa. Baik ya, selanjutnya adalah hukum wadi dan macam-macamnya. Hukum wadi adalah ketentuan yang menetapkan suatu hal berbagai sebab, syarat, dan penghalang bagi hal lainnya. Macam-macam hukum wadi antara lain yaitu adalah satu, sebab. Sebab ialah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara. Indikatornya adalah hukum tertentu. Misalnya bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya berpuasa. Yang kedua adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang menjadi tergantungnya berlakunya hukum, namun bukan bagian dari hukum itu sendiri. Contohnya, wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah mani. Mani atau penghalang. Mani ialah yang mencegah berlakunya suatu hukum, seperti halnya haid, menjadi mani atau penghalang bagi perempuan sholat maupun berpuasa, dan menjadi hutang mani bagi kewajiban membayar zakat karena mengurangi hartanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.